Setiap orang tua tentu tidak ingin melihat anaknya jatuh sakit. Namun, bila ini terjadi, kondisi seperti apa yang masih bisa dirawat di rumah dan kapan anak harus segera dibawa ke rumah sakit? Kita saksikan pembahasannya bersama dokter spesialis anak, yaitu Dr. Lia. Setiap orang tua pasti nggak kepingin dong lihat anaknya sakit. Jadi tadi dokter Lia juga udah ngingetin nih, kalau pengen banget ketemu dokter ya jangan pada kondisi sakit, pada kondisi sehat ketemunya mau vaksin ketemu dokter. Oke, itu juga penting ya dok ya. Nah ini sekaligus dokter Lia edukasi juga nih, vaksinasi imunisasinya harus komplit ya dok, harus lengkap Iya dong. ya. Ya betul, itu kan upaya untuk pencegahan ya Mbak Erni. Dimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Yes. Jadi lebih baik melihat anaknya sakit sedikit, nangis sedikit waktu divaksin, tapi dia tercover oleh Iya. dari penyakit-penyakit yang berat. Iya, Ya. sebenarnya baru-baru ini juga kan ada KLB ya dok, gara-gara Iya. polio. Aduh, masa sih hari gini nggak divaksin polio? Ya ampun, itu jadi kejadian luar biasa ya dok ya. Iya betul. Oke, nah tapi topik kali ini kita mau bahas ketika anak sakit kapan harus dirawat atau dibawa nih ke rumah sakit. Baru-baru ini juga ya dok ya, minggu-minggu lalu sih ya rame banget itu viral di media sosial. Baru usia 54 hari masih baby ya dok, Ya betul. meninggal dunia. Katanya diberi ramuan tradisional. Nah dibaca-baca lagi tuh ramuan kecipir, kencur gitu, sempet sesak napas karena terjadi infeksi ya dok ya, infeksi ya. Nah padahal ibunya sendiri udah pengen banget bawa ke rumah sakit, akhirnya kekeh dibawa dan terlambat. Nah ini nih Sedih dok, banget ya Mbak Erni. yes. Aduh sedih banget. Dok gimana sih sebenarnya kalau bayi ini, tadi ada yang masih 6 bulan, tadi udah share nih, ada yang masih berapa bulan lagi. Nah sebenarnya gimana cara penanganan kalau bayi itu sakit dok? Bayi berarti di bawah 12 bulan ya dok ya? Iya, kalau kita bicara bayi berarti kita bicara anak usia mungkin 0 sampai 1 tahun ya, 0 bulan sampai 1 tahun itu disebut sebagai bayi. Tetapi sebenarnya di dalam umur 1 tahun itu kita ada kelompok kecil lagi Mbak Erni, kita sebutnya neonatus atau newborn. Newborn itu adalah usia 0 sampai 28 hari. Itu kita sebutnya newborn atau neonatus, bayi baru lahir gitu. Nah, mulai dia usia 28 hari ke atas ya, sampai umur 1 tahun, itulah baru disebut bayi. Dan memang kondisi-kondisi ya, nggak usah ngebandingin sama kita yang dewasa. Bahkan anak yang antara yang newborn, kemudian anak yang bayi, kemudian anak yang umur 1 tahun ke atas, itu kondisinya sangat-sangat berbeda. Ya, organnya, maturitas organnya, fungsi-fungsi organnya, ya itu tuh masih masih belum matang banget gitu loh. Kadang-kadang hal-hal yang mungkin buat anak lebih besar itu sesuatu yang masih bisa dia toleransi, tetapi buat kelompok usia kecil ini itu menjadi sesuatu yang berbeda. Nggak usah ngomongin kecipir atau jamu atau ramuan. Kadang-kadang misal kita cuman pakein dia bedak atau pakein dia minyak telon gitu ya. Kita ngasih minyak telon di bayi usia 0 hari dengan ngasih ke anak bayi umur 3 bulan aja. Itu beda loh Mbak Erni. Banyak banget pasienku yang langsung beruntusan merah-merah ya kan. Sampai ibunya bingung loh, dok saya tuh pakai produk yang sama loh, kakaknya itu umur sekian, itu nggak apa-apa, kok dia langsung beruntusan. Nah, kondisi masing-masing anak itu akan sangat berbeda, ya kan? Kemudian kalau ngomongin bayi kecil, bayi baru lahir, kadang-kadang kita panik, kok nafasnya grog-grog ya dok, kok gini ya dok, kok gini ya dok gitu. Nah grog-grog pada bayi baru lahir dengan grog-grog pada mungkin anak umur 6 bulan 7 bulan itu juga akan berbeda. Jadi hati-hati sekali ya moms and dad, sahabat-sahabat Nutrimark ya, terutama 3 bulan ke bawah. Itu kita benar-benar minimal handling, jangan nyoba-nyobain macem-macem.
karena akan sangat berbahaya. Mereka masih sangat sensitif, bisa alergi. Yang bayi yang dikasih jamu itu dia kan sesak nafas katanya. Nah, takutnya itu adalah suatu bagian dari reaksi alergi. Kan kecipir setelah diteliti dia ada zat toksiknya lah, ada apanya lah gitu ya. Jadi sedih ya Mbak Erni, aku sedih loh dengernya. Maksudku kita punya bayi itu tuh apa ya? Tidak semua orang punya kesempatan untuk punya bayi. Walaupun mereka semua ingin punya bayi gitu. Jadi kalau kita punya anak, kita punya baby gitu, bener-bener harus istrinya tuh kita berani berjuang, berani fight untuk mereka. Kalau memang ada yang nggak bener, kita nggak nyaman, menurut saya udah saatnya kita lebih tegas untuk bisa kayak memprotek gitu loh bayi kita. Karena di Indonesia tuh terlalu banyak mitos ya, Mbak Erni. Mitos ini dulu begini, ya kan dulu. Mungkin dulu belum ada bukti, belum terbukti bahwa itu berbahaya. Sekarang dunia semakin maju, makin kesini, makin diteliti ya. Jadi tahu kan, gitu. Jadinya mesti update gitu, dan kita sebagai orang tua mesti lebih protek menurut saya. Udah saatnya kita kadang-kadang kekurangan literasi, kekurangan informasian itu tuh bisa berbahaya buat kesehatan anak, ya. Jadi kalau bayi dok, sebenarnya kalau demam paling sering nih tadi banyak moms di sini bilang demam, kalau demam panik banget. Nah kalau tadi yang masih newborn tadi sakit, demam, panas, harus otomatis kita langsung bawa aja ya dok, karena kan kita nggak ngerti keadaannya gitu loh. Gimana dok sebenarnya? Untuk demam itu kita bagi kelompoknya ya Mbak Erni. Dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk rekomendasi untuk anak demam, kalau bayinya usianya 0 sampai 3 bulan, kalau dia demam, mau suhu berapapun ya, itu indikasi dibawa ke dokter. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu punya bayi di bawah 3 bulan, kalau dia demam, mau suhu 38, 39 atau berapapun, itu adalah indikasi bawa ke dokter. Tetapi kalau usianya misal 3 bulan sampai 36 bulan, 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, dilihat suhunya berapa. Kalau 38 ya, kemudian 381 gitu ya, boleh ditunggu misal sampai 3 hari. Kalau misal bayinya terlihat baik-baik aja, tidak ada tanda bahaya yang menyertai, itu boleh ditunggu. Tapi begitu usia demamnya di atas 39, itu juga harus segera dibawa ke dokter ya. Kemudian anak usia berapapun, kalau suhunya 40, itu juga harus segera dibawa ke dokter ya. Demikian juga misal dengan anak yang demam kemudian kejang, itu sudah wajib hukumnya. Saya itu pernah terima DM, message di Instagram, dok anak saya tuh kejang demam, harus saya apain? Nah saya tuh agak bingung, kalau kejang demam itu tuh ya harus segera, kok bisa sempet-sempetnya dia message DM pada kejang. Jadi mungkin orang tuanya nggak tahu atau apa gitu kan. Jadi makanya mudah-mudahan jadi ngerti gitu bahwa demam begitu ada kejang, apalagi kejang pertama, itu harus segera dibawa ke dokter ya. Kemudian juga harus tahu tanda-tanda bahaya apa yang harus para orang tua di rumah ketahui, yang menjadi indikasi kan untuk ke rumah sakit. Misal anaknya cenderung tidur, susah dibangunkan, tidak respon, ngantuk, cuman buka mata sebentar, letoy lagi, tidur lagi ya. Itu harus hati-hati, itu tanda bahaya, jangan pakai ditunggu. Semua tuh harus tahu, IGD itu buka 24 jam ya Bapak Ibu. Itulah gunanya IGD ya. Kadang ada Mbak Erni yang ini ditunda-tunda ke dokter, itu juga terjadi. Pasien saya, dok, habisnya malah jadi aku yang disalahin, habisnya dokter cuti sih dok, jadinya saya nggak bawa
Loh, kalau cuti itu tuh tidak Jadi bisa membuat dibuka. alasan tidak dibawa ke rumah sakit. Lah dokter anak itu kan banyak. Maksudnya kalau itu emergency, ya harus dibawa gitu loh. Iya, iya. Anaknya nafasnya udah bunyi, udah sesek, gitu udah gitu. Masih bisa bilang, abisnya dokter nggak ada. Enggak, itu emergency. Itu harus Iya. dibawa ke dokter, ya. Dan Oke. jangan ditunda, ya. Hati-hati sekali. Oke, jadi kalau yang 1 sampai 3 bulan itu pokoknya kalau demam itu ya kita kan nggak ngerti ya dok ya, Iya. apalagi baru lahir rentan banget, ya bawa aja ya, bawa aja. Nah, Betul. kalau di atas 40 juga bawa Iya. langsung. Kalau Iya. ada kejang, apalagi kejang pertama juga bawa langsung. Nah dok, ini penyebab demam tuh ini paling sering orang tua ini paling sering ngalamin ya anak demam. Sebenarnya penyebab demam tuh apa sih dok? Ada apa sih di tubuhnya? Adakah bakteri? Padahal kita nih namanya anak bayi kan kita jaga-jagain gitu loh, perasaan tuh baik-baik aja, tapi kenapa tiba-tiba bisa demam? Penyebabnya apa ya dok? Oke, jadi demam itu ya